Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Perdana, NIM 19650069 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan untuk tugas pertemuan 3 untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu materinya tentang model proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama communication, planning, modeling, construction, and deployment. Model proses rekayasa perangkat lunak sendiri terdiri dari 9 model, yaitu yang pertama waterfall, model prototyping, model spiral, model RAD atau rapid application development, model RUP atau rational unified process, model agile, model scrum, model DevOps, dan model extreme programming. Berikut adalah contoh untuk model waterfall. Model waterfall sendiri terdiri dari communication, planning, modeling, construction, and deployment. Berikut adalah penjelasan dari model waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Model ini juga termasuk ke dalam pengembangan perangkat lunak yang terbilang kurang iteratif dan fleksibel, karena prosesnya mengarah pada satu arah saja seperti air terjun. Pada model waterfall atau model air terjun ada beberapa fase yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, lalu pendefinisiannya, perancangan sistem dan perangkat lunaknya, implementasi dan testing, integrasi dan pengujian sistem, dan pengoperasian dan persalatan. Di mana sebuah proses akan kembali ke state sebelumnya agar tidak ada perubahan setelah proses menuju state di bawahnya, sebab sangat sulit. Proses waterfall dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, analisis dan definisi persyaratan melingkupi pelayanan, batasan dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user system. Kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak melingkupi proses perancangan sistem, membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras atau perangkat lunak, lalu menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Implementasi dan pengujian unit. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit, yaitu perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasinya. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem, di mana unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi. Dan yang terakhir, yaitu kelima, proses dan pemeliharaan biasanya merupakan fase siklus yang paling lama atau walaupun tidak seharusnya, di mana sistem diinstal dan dipakai. Pemeliharaan pun mencakup koreksi dan sebagai error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya. Perbaikan atas implementasi unit sistem dan pengembangan pelayanan sistem. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari model waterfall, yaitu kekurangannya yang pertama, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Yang kedua, hal ini mengakibatkan sulitnya untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna atau user. Yang ketiga, model air terjun harus digunakan hanya ketika persyaratan dipahami dengan baik. Sedangkan kelebihan dari model waterfall yaitu bisa digunakan jika suatu persyaratan untuk membuat suatu software sudah dipahami dengan baik dan sudah lengkap semua persyaratan yang ada. Contoh penerapan dari model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Berikut adalah contoh penerapan metode waterfall pada sistem informasi alumni pada sebuah sekolah menengah kejuruan. Berikut adalah tabel yang berisi tahapan dan uraiannya. Yang pertama adalah alasan menggunakan waterfall, karena kebutuhan pihak sekolah telah jelas. Kemudian analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai koordinator BKS MKA. Dari wawancara didapatkan data-data seputar alumni, seperti itu alumni yang lulus, alumni yang bekerja, dan alumni yang melanjutkan studi. Desain perancangan di sistem menggunakan ERD seperti use case dan sequence. Berikutnya implementasi sistem informasi akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework coordinator.
Kemudian pengujian sistem. Pengujian dilakukan pada aspek fungsionalitas kepada ahli sistem informasi, petugas administrator dan alumni langsung. Dan maintenance. Pemeliharaan akan dilakukan apabila ada update fitur atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat sistem digunakan langsung oleh user. Yang kedua, model prototyping. Berikut adalah contoh dalam model prototyping. Penjelasan model prototyping. Metode prototyping adalah sistem informasi yang menggambarkan hal penting dari sistem informasi yang akan datang. Prototype sistem informasi bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dimodifikasi kembali, dikembangkan, ditambahkan, atau digabungkan dengan sistem informasi lain bila perlu. Yang pertama, user merasa prototype merupakan perangkat lunak yang sesungguhnya. Padahal ketika membuat prototype belum disertakan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan atau kemampuan pemeliharaan untuk jangka panjang. Berikutnya, developer sering membuat kampanye implementasi untuk membuat prototipe bekerja dengan cepat sehingga akan ditemui ketidakcocokan pada prototipe ketika prototipe dibangun dengan bahasa yang sederhana. Berikutnya, program dibuat ulang atau prototipe selalu baru, mengacu pada pemilihan fungsi yang harus ditampilkan oleh prototyping. Pemilihan harus selalu dilakukan berdasarkan pada tugas-tugas yang relevan yang sesuai dengan contoh kasus yang akan diperagakan. Oke, yang berikutnya adalah jenis-jenis prototyping. Yang pertama itu feasibility prototyping atau feasibility prototyping. Digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Yang kedua, requirement prototyping. Digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Berikutnya adalah design prototyping. Digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Berikutnya adalah implementation prototyping, yaitu melakukan lanjutan dari rancangan prototype. Prototype ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari model prototyping. Adapun keunggulan dan kelemahan model prototype, yang pertama adalah bisa dapat berpartisipasi aktif. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan SI. Berikutnya adalah kelemahan dari prototyping. Proses analisis dan perancangan selalu singkat. Yang kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga adalah misalnya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, prototype yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Dan yang kelima adalah prototype terlalu cepat selesai. Contoh penerapan model prototype dengan pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Implementasi metode prototyping pada perancangan aplikasi elektronik tiket atau e-tiket berbasis Android. Prototype merupakan bentuk dasar atau model awal dari suatu sistem atau subsistem. Secara garis besar, terdapat beberapa tahapan dalam metode prototyping, yaitu yang pertama adalah tahap desain, pembuatan program, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Proses pertama dimulai dari tahap desain. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah membuat model atau prototype dan dari permasalahan yang ada. Titik beratnya dalam hal perencanaan antara membuka fungsi program yang diharapkan. Tahap selanjutnya adalah pembuatan program. Pada tahap ini dilakukan pembuatan program secara keseluruhan dan rencana pemecahan masalah. Proses berikutnya adalah evaluasi. Tahap ini merupakan kegiatan evaluasi terhadap prototipe atau model yang sudah dibuat. Bila ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan keinginan, maka perlu diubah. Prototipe tersebut dievaluasi oleh pemakai yang dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Iterasi yang terjadi pada saat prototipe memungkinkan pengembang untuk mengetahui serta memenuhi keinginan dan kebutuhan pemakai. Pada bagian terakhir yaitu hasil. Pada tahap ini merupakan hasil dari prototipe atau model akhir yang telah dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Langkah berikutnya dari metode ini adalah membuat rancangan sistem aplikasi, yaitu membangun sistem berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya. Berikutnya adalah model spiral. Berikut adalah contoh dari model spiral. Baik, penjelasan model spiral. Model ini cukup baru ditemukan yaitu pada tahun 1988 oleh Barry Bourne. Spiral adalah salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan spek sistematis yang dikembangkan model waterfall. Spiral model dibagi menjadi beberapa framework aktivitas yang disebut dengan task regions. Kebanyakan aktivitas tersebut dibagi antara 3-6 aktivitas. Berikut adalah aktivitas yang dilakukan dalam spiral model. Yang pertama adalah customer communication.
yaitu aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara developer dengan user atau customer, terutama mengenai kebutuhan dari customer. Yang kedua adalah planning. Aktivitas perencanaan ini dibutuhkan untuk menentukan sumber daya, perkiraan waktu pengerjaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Yang ketiga, analisis risk. Aktivitas analisis risiko ini dijalankan untuk menganalisis baik risiko secara teknikal maupun secara manajerial. Tahap inilah yang mungkin tidak ada pada model proses yang juga menggunakan metode iterasi, tapi hanya dilakukan pada spiral model. Yang keempat adalah engineering. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun suatu atau lebih representasi dari aplikasi secara teknikal. Yang kelima adalah construction dan release. Aktivitas yang digunakan untuk developer software, testing, instalasi dan penyediaan user atau customer support seperti training penggunaan software serta dokumentasi seperti buku manual penggunaan software. Dan yang terakhir adalah customer evaluation. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user atau customer berdasarkan evaluasi mereka selama representasi software pada tahap engineering maupun pada implementasi selama instalasi software pada tahap construction dan release. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam model spiral. Ada pun beberapa kelebihan dan kelemahan model spiral yang ada. Yang pertama adalah kelebihan model spiral, yaitu dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang kedua adalah lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dan yang ketiga adalah pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Namun kelemahan dari model spiral yang pertama yaitu sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusionary bisa dikontrol. Yang kedua memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan lebih diatur. Dan yang ketiga yaitu butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penerapan model spiral pada perancang bangun game platformer. Metode digunakan dalam perancangan game platformer yaitu Fox Rescue. Ini adalah metode spiral. Pada penelitian ini metode yang terakhir mengalami 2 iterasi. Setiap iterasi terdapat 4 tahapan. Pada iterasi pertama 4 tahapan tersebut adalah tahap planning. Pada tahap ini dilakukan survei online menggunakan fitur Google Form dan dibagikan melalui media sosial yaitu Instagram dan Facebook. Hasil survei diperoleh bahwa 76% menyukai game platformer, 56% menyukai memainkan game platformer di PC. Dari hasil survei tersebut, fitur-fitur yang menarik untuk dijadikan pertimbangan pembuatan game antara lain tingkat kesulitan stage, fitur achievement, item rahasia, jalan cerita serta boss stage. Selain itu pada tahap ini juga menyiapkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional perancangan game. Yang kedua, tahap analisa risiko. Pada tahap ini dibuat daftar risiko-risiko yang teridentifikasi serta penilaian besarnya prioritas. Pada akhir tahap ini adalah sebuah prototipe untuk pembuatan game. Prototipe game ini adalah storyboard. Game ini dibuat 3 level. Game ini menceritakan seekor kucing Fox dalam mencari temannya Foxina yang diculik oleh Buck, ketua geng kucing yang jahat. Setiap level player yaitu Fox harus mengalahkan boss enemy. Stage dalam game ini adalah rooftop, dirt alley, and sewer. Ada beberapa menu yang menunjang jalannya bermain game yaitu tutorial game, pengaturan game, dan permainan dapat diakses oleh pemain. Terus sebagai alat bantu desain adalah rundown dan salah satunya adalah use case. Yang ketiga adalah tahap perancangan. Tahap ini adalah tahap pengembangan dari game, coding, testing, dan laporan kekurangan game. Pada pengembangan game Fox Rescue digunakan game engine Unity versi 5.5.4. Testing yang digunakan adalah black box testing. Pada akhir setiap proses ini dibuat laporan atas kekurangan dari sistem berdasarkan testing yang telah dilakukan dan diperbaiki. Berikutnya adalah model RAD. Ini adalah contoh dari model RAD. Baik, ini ada merupakan gambar model RAD. Penjelasan untuk model RAD yang pertama adalah RAD adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang inkremental. RAD menekankan pada siklus pembangunan yang pendek atau singkat. RAD mengadopsi model data file dan pembangunan dalam waktu singkat dicapai dengan menerapkan komponen based construction. Pada model ini waktu yang singkat yang digunakan pada model tersebut. Jika kebutuhan lengkap dan jelas maka waktu yang diperlukan
kira-kira 60-90 hari. Kelebihan dan kekurangan dari model radio area itu, yang pertama sangat tidak cocok untuk proyek skala besar. Yang kedua adalah proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Kelebihan model RAD yaitu lebih efektif dari pendekatan air terjun dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Dan yang kedua cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Contoh penerapan model RAD dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Contohnya di sini adalah implementasi metode Rapid Application Development atau RAD pada sistem informasi perpustakaan. RAD terbagi menjadi 3 tahapan yang terstruktur dan saling bergantungan satu dengan yang lain, yaitu yang pertama recruitment planning atau perencanaan kebutuhan. Pada tahap ini, user analysis melakukan semacam pertemuan untuk melakukan identifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem dan melakukan identifikasi kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini yang terpenting adalah adanya keterlibatan dari kedua belah pihak, bukan hanya sekedar persetujuan akan proposal yang sudah dibuat. Untuk lebih jauh lagi, keterlibatan user bukan hanya dari satu tingkatan pada suatu organisasi, melainkan beberapa tingkatan organisasi sehingga informasi yang dibutuhkan untuk masing-masing user dapat terpenuhi dengan baik. Yang kedua, desain workshop atau proses perencanaan. Pada tahap ini adalah melakukan proses desain dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian terhadap desain antara user dan analis. Untuk tahap ini maka keaktifan user yang terlibat sangat menentukan untuk mencapai tujuan, karena user bisa langsung memberikan komentar apabila terdapat ketidaksesuaian pada desain. Biasanya user dan analis berkumpul menjadi satu dan duduk di meja melingkar, di mana masing-masing orang bisa melihat satu dan lain tanpa ada halangan. Yang ketiga adalah implementation atau penerapan. Setelah desain dari sistem yang akan dibuat sudah disetujui baik oleh user dan analis, maka pada tahap ini program mengembangkan desain menjadi satu program. Setelah program selesai baik itu sebagian maupun secara keseluruhan, maka dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut apakah terdapat kesalahan atau tidak sebelum diaplikasikan pada suatu organisasi. Pada saat ini maka user bisa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat serta persetujuan mengenai sistem tersebut. Berikutnya adalah model ROP. Ini adalah gambar dari model ROP. Model ROP, penjelasan model ROP. National Unified Process atau ROP merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai praktik terbaik yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan interaktif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Namun ROP juga menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Melalui gambar di bawah dapat dilihat bahwa ROP memiliki yaitu berikut adalah contoh gambarnya, itu ROP memiliki disiplin business modeling, recruitment, analysis dan design, implementation, test deployment, configure and change management, project management, dan environment. Dimensi pertama digambarkan secara horizontal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek dinamis dari pengembangan perangkat lunak. Aspek ini dijabarkan dalam tahapan pengembangan atau fase. Setiap fase akan memiliki suatu major milestone yang menandakan akhir dari awal dari fase selanjutnya. Setiap fase dapat berdiri dari satu beberapa iterasi. Dimensi ini terdiri atas inception, elaboration, construction, dan transition. Dimensi kedua digambarkan secara vertikal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek statis dari proses pengembangan perangkat lunak yang dikelompokkan ke dalam beberapa disiplin. Proses pengembangan perangkat lunak dijelaskan ke dalam beberapa disiplin terdiri dari 4 elemen penting, yakni who is doing, what, how, and when. Dimensi ini terdiri atas business modeling, recruitment, analysis and design, implementation, test, deployment, configuration and change management, project management, dan environment. Pada penggunaan kedua standar tersebut di atas yang berorientasi objek memiliki manfaat, yakni yang pertama improve productivity. Standar ini dapat memanfaatkan kembali komponen-komponen yang telah tersedia atau dibuat sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, delivering high quality system. Kualitas sistem informasi
dapat ditingkatkan sebagai sistem yang dibuat pada komponen-komponen yang telah teruji, well test and well proven, sehingga dapat mempercepat delivery sistem informasi yang dibuat dengan kualitas yang tinggi. Berikutnya adalah lower maintenance cost. Standar ini dapat membantu untuk meyakinkan dampak perubahan yang terlokalisasi dan masalah dapat dengan mudah terdeteksi sehingga hasilnya biaya pemeliharaan dapat dioptimalkan atau lebih rendah dengan pengembangan informasi tanpa standar yang jelas. Berikutnya facilitate reuse. Standar ini memiliki kemampuan yang mengembangkan komponen-komponen yang dapat digunakan kembali untuk pengembangan aplikasi yang lainnya. Berikutnya manage complexity. Standar ini mudah untuk mengatur dan memonitor semua proses dari semua tahapan yang ada, sehingga suatu pengembangan sistem informasi yang amat kompleks dapat dilakukan dengan aman dan sesuai dengan harapan semua manajer proyek IT atau IaaS, yakni deliver good quality software within cost and schedule time and the user accept. Terdapat beberapa fase RUP. Yang pertama inception atau insepsi, elaboration atau elaborasi, construction atau konstruksi, transition atau transisi. Inception, menentukan ruang lingkup proyek, membuat business case, menjawab pertanyaan apakah yang dikerjakan dapat menciptakan good business sense sehingga proyek dapat dilanjutkan. Elaboration, yaitu menganalisa berbagai persyaratan dan risiko, menentukan baseline, merencanakan fase berikutnya, yaitu construction. Construction yaitu melakukan sederetan iterasi. Pada setiap iterasi akan melibatkan proses berikut, yaitu analisa desain, implementasi, dan testing. Transition, yaitu membuat apa yang sudah dimanakan menjadi suatu produk jadi. Dalam fase ini dilakukan data dan performance testing, membuat dokumentasi tambahan seperti training, user guides, dan sales kit, membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna. Berikutnya adalah model RUP, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari RUP adalah menyediakan akses yang mudah terhadap pengaturan dasar bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan OMS secara efektif, mendukung proses pengolahan dalam pengembangan software, memungkinkan adanya penambahan pada proses, memungkinkan untuk secara sistematis mengatur perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Kekurangan dari RUP yaitu metodologi yang hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP dan Scrum. Contoh penerapan model RUP dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Contoh yang digunakan di sini adalah pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan RUP, yaitu metodologi Rational Unified Process RTUP. Metode RUP merupakan metode pengembangan kegiatan berorientasi pada proses. Dalam metode ini terdapat 4 tahap pengembangan dan perangkat lunak, yaitu inception. Pada tahap ini pengembangan mengidentifikasi, mendefinisikan batasan kegiatan, melakukan analisis kebutuhan user, dan melakukan perencanaan awal perangkat lunak atau perencanaan arsitektur dan use case. Pada akhir versi ini, prototipe perangkat lunak versi alpha harus sudah dirilis. Berikutnya elaboration. Pada tahap ini dilakukan perencanaan perangkat lunak mulai dari menspesifikasikan fitur perangkat lunak sehingga penulisan prototipe versi beta dari perangkat lunak. Construction, pengimplementasian perancangan perangkat lunak yang telah dibuat melakukan pada tahap ini. Pada akhir tahap ini dilakukan perangkat lunak versi akhir yang sudah disetujui administrator dirilis beserta dokumentasi perangkat lunak. Transition, yaitu instalasi, deployment, dan sosialisasi perangkat lunak dilakukan pada tahap ini. Model Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan dan berskala besar. Model ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis. Dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Salah satu kunci dari Agile adalah dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi harus tersusun rapi dan terstruktur. Hal ini berkaitan erat dengan model Agile yang bersifat adaptif terhadap perubahan fenomena pengguna perangkat lunak. Pengembangan membutuhkan data-data penting dari pekerjaan yang telah lalu untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dokumentasi yang baik akan membersihkan waktu yang dibutuhkan pengembang
dan memperbaiki sistem atau perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangan dari model agil yaitu jika berorientasi pada kepuasan pengguna, model agil menyediakan prosedur yang tepat. Demikian halnya pada proyek besar yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang. Model agil menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Keunggulan model agil juga tentang adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Tidak ada batasan baku bagi pengembang ketika ingin menerapkan ide-ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Namun bukan berarti model ini tidak memiliki kelemahan. Tantangan terbesar akan dihadapi pengembang yang terus dipacu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Tim pengembangan pun tidak boleh asal pilih, harus solid dan sama-sama berkomitmen yang kuat. Berikutnya contoh penerapan dalam model agil sistem. Pada model agil dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Untuk penerapan di sini adalah pada metode banyak pada framework Scrum, pada perencanaan. Untuk penerapannya itu penerapan agile development methods dengan framework Scrum pada perancangan perangkat lunak kehadiran rapat umum berbasis QR code. Prinsip utama dari agile development methods dikenal dengan agile manifesto, yang merupakan tata nilai yang diterapkan ketika menjalankan agile software development, di mana pada awalnya dipegang oleh 17 software developer yang terdiri atas 4 prinsip, yaitu 1. Interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Metode agile lebih mementingkan individu dan interaksinya daripada proses atau tools yang digunakan. Proses atau tools yang hebat tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak didukung dengan tim yang memiliki kemampuan untuk menjalankan. Selain itu, interaksi serta komunikasi antar anggota tim diperlukan agar dapat menghindari konflik yang dapat berakibat proses pengembangan tidak efektif. Yang kedua, keberadaan software. Pada prinsipnya, software yang berfungsi dengan baik akan jauh lebih penting jika dibandingkan dengan dokumentasi yang lengkap. Oleh karena itu, tujuan utama agile development adalah mengutamakan pengembangan software sehingga software dapat berfungsi dengan baik dan dapat di-deliver kepada user. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Prinsip ketiga pada agile ini adalah suatu software yang baik dikembangkan sesuai dengan harapan pihak klien. Namun sebagian besar klien yang meminta layanan pengembangan perangkat lunak tidak memahami dunia IT. Akibatnya adalah mereka merasa kesulitan dalam menjabarkan perangkat lunak yang mereka inginkan. Solusinya, kita harus melibatkan klien untuk berinteraksi dalam hal pengembangan software. Gunanya adalah untuk menghindari pengembangan fitur atau sistem yang tidak sesuai dengan permintaan klien. Dengan terus berkomunikasi secara intens dengan klien, maka kesalahpahaman dapat diminimalisir. Yang keempat yaitu respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak, perubahan dapat saja terjadi. Permintaan perubahan bisa datang dari klien atau pihak developer sendiri. Selain itu, teknologi akan semakin berkembang sehingga perubahan dapat terus terjadi. Project plan juga penting, namun dalam agile development, tim harus bisa beradaptasi dengan cepat ketika terjadi perubahan. Berikutnya adalah metode Scrum. Model ini adalah turunan dari model agile yang nantinya akan dibahas secara tersendiri. Scrum seringkali tidak digunakan sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan iteratif atau perulangan dan inkremental atau berangsur-angsur. Pengembang menerapkan Scrum ketika ingin membuat sistem yang kompleks. Misalnya, kerangka kerja ini memang ditujukan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, unik sekaligus produktif. Kabarnya Google, Microsoft hingga Spotify menerapkan sistem ini. Berbeda dengan model waterfall yang memakai pendekatan sistematis, Scrum diaplikasikan melalui tahapan yang bersifat imperatif dan inkremental. Oleh karena itu, kerangka kerja Scrum pasti melibatkan beberapa tim yang saling bersinergi. Kerangka kerja Scrum membagi proses pengembangan menjadi target-target kecil yang dinyatakan dalam satuan sprint. Istilah ini mengacu pada kecepatan lari jarak pendek. Sejumlah target kecil harus selesai dalam waktu singkat untuk tujuan akhir yang lebih besar. Pengembangan dimulai dengan merumuskan target sprint prioritas dari setiap tim, diikuti dengan identifikasi pekerjaan spesifik, serta proses pengerjaan sesuai target sprint yang telah ditentukan. Sementara itu, evaluasi berkala dilakukan selama masa penerapan tiap sprint. Setiap sprint berakhir, tim yang terlibat selalu menyampaikan hasil pekerjaannya. Tahapan ini juga mencakup evaluasi menyeluruh dan perumusan ide-ide baru yang mungkin bisa diterapkan pada sprint berikutnya. Kelebihan dan kekurangan dari model Scrum.
Kelebihan dari meluaskan terletak pada kemampuan untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi, pun dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan kompleks dengan mendelegasikan tugas-tugas spesifik kepada beberapa tim yang mandiri. Masalah baru muncul ketika terjadi kendala yang membuat salah satu tim gagal mencapai target sprintnya. Imbasnya akan mempengaruhi ritme kerja tim yang lain. Model ini juga memungkinkan improvisasi bebas sehingga membutuhkan tim dengan fleksibilitas tinggi. Berikut adalah contoh penerapan model Scrum dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Implementasi Scrum pada manajemen proyek pengembangan perangkat lunak pemesanan undangan. Scrum yang terdiri dari Scrum Team dan peran-peran yang diperlukan, acara atau event, artefak, dan aturan main. Jangan dari pelaksanaan Scrum adalah sprint. Sprint merupakan batasan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan masalah. Pada praktiknya, paper luas menetapkan waktu selama 2 minggu untuk setiap satu sprint yang berjalan. Tahapan sprint yang berjalan diantaranya sprint planning, daily meeting and report, sprint review, dan weekly meeting. Proses implementasi kerangka kerja ini memiliki key practice yaitu 1. Scrum memungkinkan pengerjaan dan pengumpulan kebutuhan perancangan arsitektur dan antarmuka secara bersamaan. 2. Fokus pada sprint, pengkajian hasil dan jadwal pengerjaan. 3. Fokus pada jadwal yang telah disepakati. 4. Bekerja sesuai dengan sprint secara konsisten dan terstruktur. 5. Semua pekerjaan ditandai sebagai produk backlog. 6. Produk backlog dasar melakukan sprint dan tim harus dapat memutuskan skala prioritas terhadap daftar produk backlog yang telah disusun sebelumnya. 7. Melakukan pertemuan setiap hari. Dan 8. Scrum Master bertanggung jawab menerima dan mengevaluasi hasil sprint. Berikutnya adalah model DevOps. Ini adalah contoh dari atau jalannya model DevOps. Kata DevOps bergabungan dari dua kata yaitu development dan operation. Metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pengembangan perangkat lunak dev dengan operasi teknologi informasi ops. Tujuan dari DevOps adalah untuk memperpendek siklus hidup pengembangan sistem sambil memberikan fitur perbaikan dan pembaruan yang sejalan dengan tujuan bisnis. Dari perspektif akademik, Lemdes, Engel Weber, dan Limingzu, kelompok peneliti Software Engineering Institute memberikan definisi DevOps sebagai seperangkat praktik yang dimaksudkan untuk mengurangi waktu antara melakukan perubahan pada sistem dan perubahan yang ditempatkan pada produksi normal sambil memastikan kualitas tinggi. Konsep DevOps didirikan untuk membangun budaya kolaborasi antara tim yang secara historis berfungsi secara terpisah. Manfaat dijanjikan seperti peningkatan kepercayaan, rilis perangkat lunak yang lebih cepat, kemampuan untuk menyelesaikan masalah kritis dengan cepat, dan mengelola pekerjaan yang tidak direncanakan semua dengan baik. Cara kerja DevOps. Dengan DevOps, tim pengembang perangkat lunak dan operasi tidak lagi bekerja secara terpisah atau terisolasi. Kadang-kala kedua tim ini digabungkan menjadi satu tim yang mana para engineer bekerja di seluruh siklus aplikasi, mulai dari pengembangan dan pengujian hingga proses deploy dan operasional. Keterampilan tidak terbatas pada satu fungsi saja. Dalam beberapa model DevOps, tim penjaminan mutu atau quality assurance dan keamanan atau security juga dapat menjadi lebih terintegrasi dengan pengembangan dan operasi sepanjang siklus hidup aplikasi. Ketika keamanan menjadi fokus semua orang di tim DevOps, ini terkadang disebut sebagai DevSecOps. Tim ini menggunakan praktik untuk mengotomatiskan proses yang secara historis bersifat manual dan lambat. Mereka menggunakan tumpukan teknologi atau teknologi stack dan perkakas atau tools yang membantu mereka mengoperasikan dan mengembangkan aplikasi dengan cepat dan andal. Alat ini juga membantu engineer menyelesaikan tugas secara mandiri, misalnya menggunakan kode untuk penyediaan infrastruktur yang biasanya membutuhkan bantuan dari tim lain, dan ini semakin meningkatkan kecepatan tim. Manfaat DevOps. Yang pertama adalah kecepatan. Bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga perusahaan dapat berinovasi untuk pelanggan lebih cepat, beradaptasi dengan perubahan pasar dengan lebih baik, dan tumbuh lebih efisien dalam mengarahkan hasil bisnis. Model DevOps memungkinkan pengembang dan tim operasi perusahaan mencapai hasil ini, misalnya dengan microservice dan continuous delivery. Memungkinkan tim mengambil kepemilikan atas layanan dan kemudian merilis pembaruan kepada pelanggan lebih cepat. Yang kedua adalah pengiriman cepat atau rapid delivery. Tingkatkan frekuensi dan kecepatan sehingga perusahaan dapat berinovasi dan meningkatkan produk lebih cepat. Semakin cepat merilis fitur baru dan memperbaiki bug, semakin cepat pula perusahaan dapat merespon kebutuhan pelanggan dan membangun keunggulan yang kompetitif. Continuous integration dan continuous delivery.
Alat praktik yang mengotomatiskan proses rilis perangkat lunak mulai dari build hingga deploy. Berikut adalah keandalan atau reliability. Pastikan kualitas pembaruan aplikasi dan perubahan infrastruktur sehingga perusahaan dapat melakukan pengiriman dengan lebih cepat dengan andal sambil mempertahankan pengalaman positif bagi pengguna akhir. Gunakan praktik seperti continuous integration dan continuous delivery untuk menguji bahwa setiap perubahan berfungsi dan aman. Praktik monitoring dan logging membantu perusahaan tetap mengaparkan informasi tentang kinerja secara langsung atau real time. Berikutnya skala atau scale. Operasikan dan kelola infrastruktur dan proses pengembangan dalam skala besar. Otomatisasi dan konsistensi membantu perusahaan mengelola sistem yang kompleks atau berbuat secara efisien dan risiko yang berkurang. Misalnya, infrastruktur sebagai kode atau infrastruktur as code membantu pengelola development environment, testing dan production environment secara berulang dan lebih efisien. Berikutnya kolaborasi lebih baik atau improve collaboration. Membangun tim yang lebih efektif di bawah model DevOps yang menekankan nilai seperti kepemilikan dan akuntabilitas. Pengembangan dan tim operasi berkolaborasi secara erat, berbagi banyak tanggung jawab dan melakukan alur kerja mereka. Ini mengurangi efisiensi dan menghemat waktu. Misalnya periode serah terima yang dikurangi antara pengembang dan operasi. Menulis kode yang memperhitungkan environment dan bagaimana kode dijalankan. Berikutnya adalah keamanan atau security. Bergerak cepat sambil mempertahankan kontrol dan menjaga kepatuhan. Perusahaan dapat mengadopsi model DevOps tanpa mengorbankan keamanan dengan menggunakan kebijakan kepatuhan otomatis atau automated compliance policies, file grain controls, dan timing manajemen konfigurasi. Sebagai contoh, menggunakan infrastruktur as code dan policy as code, perusahaan dapat menentukan dan kemudian melacak kepatuhan. Mengapa DevOps penting? Perangkat dari internet telah mengubah dunia dan industri dari belanja menjadi hingga menjadi perbankan. Perangkat tidak lagi hanya mendukung bisnis, melainkan menjadi komponen integral dari setiap bagian dari bisnis. Perusahaan berinteraksi dengan pelanggan mereka melalui perangkat yang dikirimkan sebagai layanan atau aplikasi online dan pada semua jenis perangkat. Mereka juga menggunakan perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengubah setiap bagian dari rantai nilai seperti logistik, komunikasi, dan operasi dengan cara yang sama seperti perusahaan barang fisik mengubah cara merancang, membangun dan mengirimkan produk menggunakan otomasi industri sepanjang abad ke-20. Perusahaan di dunia saat ini harus mengubah cara mereka membangun dan mengirimkan perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangan dari model DevOps. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari penerapan metode DevOps. Kelebihannya itu siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, biaya lebih efisien, kontrol risiko dan pemilihan yang lebih baik, dapat meningkatkan praktik keamanan. Selain kekurangan yaitu penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek. Yang kedua, membutuhkan software engineering yang ahli, dan yang ketiga, memerlukan kolaborasi yang kuat. Berikutnya contoh penerapan dari model DevOps dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Implementasi DevOps pada pengembangan aplikasi screening COVID-19. Metode DevOps terbukti dapat mengurangi beberapa tahapan pengembangan yang ada pada metode lama. DevOps mampu mempersingkat waktu antara pengembangan dan pengoperasian perangkat lunak tanpa mengurangi kualitas perangkat lunak itu sendiri. DevOps mengurangi kesenjangan antara tim pengembang, tim operasi, dan pengguna aplikasi yang memungkinkan untuk mendeteksi masalah sejak dini. Adopsi DevOps dapat mengimplementasikan pengembangan yang berkesinambungan dan rilis aplikasi yang lebih sering kepada pengguna. Tidak hanya itu, DevOps juga mengubah proses dan praktik rekayasa perangkat lunak menjadi lebih cepat yang juga meningkatkan keandalan, stabilitas, ketahanan, dan keamanan lingkungan produksi. Sebagai bonus adopsi, DevOps ternyata dapat mengurangi tingkat stres pada karyawan karena agil mengharuskan fase rilis yang sering. Untuk mendukung kesuksesan, semua kegiatan tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mengoperasikan berbagai alat bantu dan teknik yang berbeda. Perangkat lunak dengan rilis lebih awal dan frekuensi tinggi menjadikan organisasi memiliki kesempatan tinggi untuk memenangkan persaingan di kancah industri. DevOps mampu menjadikan perangkat lunak rilis lebih awal dengan frekuensi yang tinggi. Metode DevOps diharapkan menjadi solusi mempercepat rilis pengembangan aplikasi screening COVID-19. Yang terakhir adalah model Extreme Programming. Berikut adalah contoh dari atau siklus dari model Extreme Programming atau XP. Extreme Programming atau singkatan dari XP adalah sebuah pendekatan atau model pengembang perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel.
XP atau sering disebut Extreme Programming jadi bukan hanya berfokus pada coding tetapi meliputi seluruh ada pengembangan perangkat lunak. XP sering mengambil pendekatan dengan ekstrim di dalam iterative development. Berikutnya dasar nilai dari XP, yaitu communication. XP memfokuskan pada hubungan komunikasi yang baik antara anggota tim. Para anggota tim harus membangun saling pengertian. Mereka juga wajib saling berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan perangkat lunak. Ego dari para programmer yang biasanya cukup tinggi harus ditekan, dan mereka harus membuka diri untuk bekerja sama dengan programmer lain dalam menuliskan kode program. Berikutnya courage. Para anggota tim dan penanggung jawab pengembangan perangkat lunak harus selalu memiliki keyakinan dan integritas dalam melakukan tugasnya. Integritas ini harus selalu dijaga bahkan dalam kondisi adanya tekanan dari situasi sekitar atau misalnya oleh klien atau pemilik perusahaan. Untuk dapat melakukan sesuatu dengan penuh integritas terlebih dahulu, para anggota tim harus terlebih dahulu memiliki rasa saling percaya. Rasa saling percaya ini mencoba dibangun dan ditanamkan oleh XP pada berbagai aspeknya. Berikutnya simplicity. Lakukan semua dengan sederhana. Hal tersebut adalah salah satu dasar dari XP. Gunakan metode yang pendek dan simpel, jangan terlalu rumit dalam membuat desain, hilangkan fitur yang tidak ada gunanya, dan berbagai proses penyederhanaan lain akan selalu menjadi nilai utama dari setiap aspek XP. Berikutnya feedback. Berikan selalu feedback kepada sesama anggota tim maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Utarakan selalu pikiran Anda dan diskusikan kesalahan-kesalahan yang muncul dalam proses pengembangan. Dengarkan selalu pendapat rekan yang lain dengan adanya feedback inilah seringkali kita menghindari bagian mana yang salah atau bisa ditinggalkan lagi dari perangkat lunak yang dikembangkan. Berikutnya quality work. Semuanya di atas berujung pada sebuah kondisi di mana kita melakukan pekerjaan yang berkualitas. Dengan proses yang berkualitas, maka implikasinya akan muncul pula perangkat lunak yang berkualitas dengan sebagai hasil akhirnya. Kelebihan untuk urutan dari model Extreme Programming yaitu yang pertama untuk kelebihannya, terjalin komunikasi yang baik dengan klien, dan yang kedua meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Sedangkan kerugiannya yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Dan yang kedua adalah tidak bisa membuat kode yang detail di awal, atau prinsip simplicity, dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Selanjutnya contoh penerapan model Extreme Programming dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penerapan di sini yang diambil di sini yaitu penerapan metode Extreme Programming dalam perencanaan aplikasi perhitungan kuota SKS mengajar dosen. Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi perhitungan SKS mengajar kuota SKS mengajar dosen adalah metode Extreme Programming atau XP. Terdapat 4 tahapan dilakukan pada metode Extreme Programming yaitu yang pertama planning atau perencanaan, menganalisis permasalahan dan mengumpulkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan sistem. Yang kedua adalah dasar atau perencanaan, mendesain atau membuat rancangan sistem berupa gambar atau UI. Yang ketiga adalah coding atau pengkodean, membuat sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Yang keempat adalah testing atau pengujian, menguji sistem untuk mengetahui apakah sistem dapat beroperasi sesuai harapan. Baik, sekian dari saya, lebih kurang mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.